I want to apologize to the Chinese people. We were raised by Chinese people, and we deeply feel the kindness of the Chinese people. What Unit 731 did was perform live vivisections and murder many Chinese people. I firmly oppose the revision of Article 9 of the Japanese Constitution. Must not become a country that wages war. Sino-Japanese friendship. Bagaimana jadinya jika penelitian yang di luar nalar dan sangat kejam tetapi disokong oleh pemerintah? Itulah yang terjadi di sebuah kota di sudut terpencil di Manchuria, sebuah wilayah yang pernah diduduki oleh Kekaisaran Jepang, di mana berdiri kompleks yang tampak biasa. Namun, di balik semua itu tersimpan salah satu rahasia paling kelam dan sistematis dalam sejarah modern. Ini adalah kisah tentang Unit 731. Unit 731 adalah salah satu program perang biologis dan eksperimen manusia yang paling terorganisir, disponsori oleh negara, dan sengaja ditutupi selama puluhan tahun. Pertanyaan krusialnya bukan lagi apa yang terjadi di laboratorium mengerikan itu antara tahun 1932 hingga 1945. Pertanyaan yang lebih dalam adalah bagaimana pengetahuan ilmiah yang diperoleh dari pembantaian massal ini bisa dicuci, dilegitimasi, bahkan dilindungi dari tuntutan hukum oleh kekuatan sekutu, khususnya Amerika Serikat setelah perang selesai. Ini adalah pelajaran pahit tentang sains yang kehilangan jiwanya dan politik yang mengorbankan keadilan. Kali ini kita akan menembus tabir kegelapan untuk mengungkap satu persatu rahasia Unit 731. Tanpa basa-basi, mari kita selami babak pertamanya. Evolusi program dan jaringannya. Semua bermula di Tokyo pada tahun 1932. Saat itu, Letnan Jenderal Ishihiro, seorang ahli bedah dan mikrobiologi militer, memulai penelitian ambisius tentang senjata biologis. Visinya sangat jelas dan dingin, mengembangkan senjata yang dapat mengubah patogen mematikan menjadi alat perang. Dari sebuah laboratorium kecil, proyek ini berkembang pesat di bawah dukungan penuh Kekaisaran Jepang. Proyek ini dengan cepat dipindahkan ke Tiongkok di sebuah wilayah yang saat itu diduduki Jepang. Tapi sebelumnya, mengapa Jepang ada di sana? Hal itu dikarenakan ekspansi militer ke Tiongkok pada era itu, dimulai dengan invasi dan pendudukan Manchuria pada tahun 1931, adalah bagian dari strategi Kekaisaran Jepang untuk mengamankan sumber daya alam dan memperluas wilayah kekuasaannya. Pada saat itu, Jepang mendirikan negara boneka bernama Manchukuo dan membangun infrastruktur militer masif, termasuk fasilitas rahasia untuk riset biologis. Disinilah, di pinggiran kota Harbin, fasilitas utama Unit 731 didirikan di sebuah area yang dikenal sebagai Pingfang. Namun, Unit 731 di Pingfang hanyalah pucuk dari gunung es. Di bawahnya masih banyak unit-unit yang juga melakukan penelitian di bidang lainnya. Unit 731 adalah pusat dari sebuah jaringan terintegrasi yang jauh lebih luas.
Ada beberapa unit satelit yang masing-masing punya spesialisasi. Di Changchun ada unit 100 yang fokus pada perang biologis yang menargetkan hewan ternak dan tanaman pangan musuh. Kapasitas produksinya luar biasa, bisa menghasilkan 1000 kg spora antraks dan 500 kg bakteri glanders per tahun. Ya, spora dan bakteri yang hanya bisa dilihat oleh mikroskop di laboratorium ini bisa dikumpulkan hingga 1 ton. Sementara itu, di Nanjing ada unit 1644 yang mempekerjakan sekitar 1.500 personel untuk produksi bakteri patogen, yaitu organisme yang dapat menyebabkan penyakit dan ya, mereka memproduksinya secara massal. Dan di Guangzhou, unit 8604 yang melakukan riset penyakit menular berbahaya di dalam kampus Universitas Sun Yat-sen yang saat itu diduduki. Hal ini menunjukkan kontras ironis, di mana sebuah tempat yang seharusnya menjadi pusat ilmu pengetahuan dan pendidikan justru digunakan sebagai basis untuk penelitian yang paling tidak etis dan kejam. Temuan arsip baru-baru ini menunjukkan adanya pertukaran personel yang sistematis di antara unit-unit ini. Untuk memberi gambaran, sumber-sumber yang ada tidak melukiskan unit 731 sebagai sekadar laboratorium. Ini adalah sebuah kompleks industri yang dirancang khusus untuk memfasilitasi kekejaman. Di balik gerbangnya yang tampak biasa, berdiri sebuah pabrik kematian. Ini adalah kompleks besar yang mencakup bangunan administrasi, barak personel, fasilitas produksi massal bakteri, dan bahkan penjara yang dibangun khusus untuk para subjek eksperimen mereka. Disinilah para ilmuwan yang seharusnya berdedikasi pada kemanusiaan, justru berubah menjadi algojo yang tanpa belas kasih. Bukti dari kebiadaban ini bukanlah sekadar cerita lisan, ini adalah fakta yang tak terbantahkan. Para arkeolog yang melakukan penggalian di lokasi bekas fasilitas telah menemukan sisa-sisa peralatan yang digunakan untuk eksperimen dan yang paling mengerikan, bahkan sisa-sisa kerangka manusia. Itu adalah bukti fisik yang tersisa dari para korban yang dimusnahkan, bukti yang tidak bisa berbohong. Kompleks ini bukan tempat riset, ini adalah arena pembantaian yang berkedok sains. Kengerian eksperimen manusia. Ini adalah inti dari kegelapan yang tak terbayangkan. Ini adalah kisah tentang eksperimen manusia. Para korban yang tak berdosa dipanggil dengan sebutan maruta atau dalam bahasa Jepang, gelondongan kayu. Sebutan ini bukan hanya julukan, tapi simbol ketidakmanusiaan total. Di mata para ilmuwan itu, mereka bukan lagi manusia dengan nyawa, harapan, atau keluarga. Mereka hanyalah objek penelitian, sepotong kayu yang siap dibedah. Ini adalah eksperimen yang dilakukan dalam skala industri dengan setiap detail yang terencana untuk memaksimalkan penderitaan dan data. Para tahanan secara sengaja diinfeksi dengan berbagai penyakit, mematikan seperti pes, antraks, kolera, dan tifus. Cara penularannya melalui injeksi, inhalasi paksa, atau bahkan makanan dan minuman yang sengaja dikontaminasi. Penyakit-penyakit ini dipilih karena sifatnya yang mematikan dan brutal. Pes akan menyebabkan demam tinggi, pembengkakan kelenjar getah bening yang sangat menyakitkan dan seringkali berakhir dengan pendarahan internal yang luas. Antraks akan memicu borok hitam di kulit dan demam tinggi. Kolera menyebabkan dehidrasi parah dan diare tak terkendali. Sementara tifus akan membawa demam tinggi, ruam, dan delusi. Para peneliti ini dengan kejam mengamati setiap gejala, setiap detik penderitaan, dari awal hingga akhir. Namun, yang paling sulit diterima dari semuanya adalah viviseksi, yaitu praktik pembedahan saat korban masih hidup tanpa setetes pun anestesi atau penghilang rasa sakit.
Logika yang bengis di balik tindakan ini adalah untuk mengamati respons fisiologis murni tubuh terhadap penyakit atau trauma. Tanpa ada pengaruh obat-obatan, mereka mengamati setiap organ, setiap otot, dan setiap pembuluh darah saat penyakit mematikan itu menyebar di dalam tubuh yang masih bernyawa. Ini bukan lagi sains. Ini adalah penyiksaan brutal yang berkedok riset. Selain itu, ada juga studi tentang radang dingin atau frostbite yang mengerikan, di mana anggota tubuh korban dibekukan hingga menghitam, lalu dicairkan berulang kali untuk melihat kerusakan jaringan secara detail. Eksperimen di ruang bertekanan tinggi dan rendah juga dilakukan untuk mengetahui batas ketahanan tubuh manusia hingga mereka tak lagi bernyawa. Perkiraan konservatif menyebutkan setidaknya 3.000 orang tewas langsung akibat eksperimen di fasilitas ini. Namun, angka sebenarnya kemungkinan jauh lebih tinggi. Menjelang akhir perang, ada perintah yang jelas untuk membumi hanguskan semua bukti. Dokumen dibakar, fasilitas diledakkan, dan para tahanan yang tersisa dimusnahkan. Mereka ingin memastikan bahwa tidak ada jejak yang tersisa, bahwa dunia tidak akan pernah tahu apa yang terjadi di balik tembok-tembok itu. Tapi, bukti tidak bisa sepenuhnya dihancurkan. Beberapa catatan, kesaksian, dan bahkan sisa-sisa korban menjadi saksi bisu yang terus berteriak menuntut kebenaran. Operasi lapangan dan ambisi global. Kengerian ini tidak hanya terjadi di balik tembok laboratorium. Para pelaku juga membawa teror mereka langsung ke populasi sipil. Salah satu operasi paling terperinci dan terdokumentasi adalah serangan di Ningbo pada 27 Oktober 1940. Dalam operasi itu, Unit 731 dan Unit 1644 bekerja sama. Mereka menyebarkan kutu yang terinfeksi bakteri pes yang dikenal sebagai Yersinia pestis di atas kota di Tiongkok. Setelah terkena paparan, para korban akan mengalami demam tinggi, menggigil, sakit kepala, dan kelemahan yang sangat parah. Kemudian muncul pembengkakan kelenjar getah bening yang menyakitkan di selangkangan, ketiak, atau leher. Kondisi ini seringkali berujung pada pendarahan internal, muntah darah, dan kematian dalam hitungan hari. Berdasarkan tesis seorang perwira medis Jepang yang menggunakan data dari operasi ini, serangan itu menyebabkan sekitar 1.554 pencabutan nyawa warga sipil yang tak berdaya. Tetapi ambisi mereka bahkan melampaui Tiongkok, bahkan jauh lebih gila. Mereka memiliki rencana yang sudah siap total untuk menyerang Amerika Serikat dalam sebuah operasi bernama Operation Cherry Blossoms at Night. Rencana ini melibatkan kapal selam kelas 1400. Kapal selam ini bukan kapal selam biasa. Ia adalah salah satu kapal selam terbesar yang pernah dibangun pada masanya, dengan panjang lebih dari 120 meter lebih panjang daripada ukuran lapangan sepak bola, dan dirancang khusus untuk membawa dan meluncurkan 3 pesawat pengebom di bawah air. Tujuannya, meluncurkan pesawat pembawa senjata biologis dari lepas pantai California menargetkan pusat-pusat populasi di Amerika. Rencana ini adalah bukti nyata dari tujuan utama Unit 731 sebagai program penelitian yang tidak hanya untuk kepentingan regional, tetapi untuk senjata pemusnah massal berskala global. Seluruh riset, eksperimen, dan produksi patogen yang dilakukan oleh Unit 731 adalah fondasi dari rencana ini. Tanpa kengerian yang mereka lakukan di laboratorium, Operation Cherry Blossoms at Night tidak akan pernah bisa dirancang. Rencana itu tidak pernah terwujud karena Jepang keburu menyerah, tapi ini menunjukkan betapa program ini punya ambisi yang mengerikan dan berskala global. Penutupan dan kesepakatan rahasia. Setelah perang berakhir, kejahatan-kejahatan mengerikan dari Unit 731 mulai mencuat ke permukaan.
Dunia, khususnya pihak sekutu, akhirnya menyadari skala kekejaman yang telah dilakukan di balik tembok-tembok rahasia itu. Namun bukannya diadili, para pelaku kejahatan ini malah dilindungi. Ini adalah salah satu cover-up kejahatan perang paling terdokumentasi dalam sejarah modern. Peran kunci dimainkan oleh Amerika Serikat. Catatan internal IS yang dulunya rahasia, kini sudah dibuka untuk publik pada tahun 1999. Butuh waktu 54 tahun bagi dokumen-dokumen itu untuk terkuak dan mengungkapkan kebenaran tentang penutupan fakta yang terjadi. Melalui dokumen inilah terungkap bagaimana seorang perwira Amerika, Letnan Kolonel Murray Sanders, mengancam para ilmuwan Jepang. Ia menawarkan pilihan yang tak bisa mereka tolak, bekerja sama secara eksklusif dengan AS, atau menghadapi interogasi yang jauh lebih kejam di tangan Uni Soviet. Catatan resmi dari Komando Tertinggi Sekutu di Pasifik yang dipimpin oleh Jenderal MacArthur secara eksplisit menyatakan bahwa kekebalan dokumenter dari kejahatan perang akan diberikan kepada ISI dan rekan-rekannya sebagai imbalan atas kerjasama dan pengungkapan penuh data eksperimen manusia mereka. Mereka menukar keadilan para korban dengan data. Nilai data ini bahkan ditaksir sekitar $250.000, sebuah harga yang sangat rendah jika dibandingkan dengan jutaan dolar yang telah dihabiskan Jepang untuk riset ini. Namun, ironi terbesar ada di balik semua itu. Para pejabat ISIS sendiri mengakui bahwa informasi yang mereka dapatkan dari Unit 731 tidak akan pernah bisa diperoleh di Amerika Serikat karena adanya keraguan moral terkait eksperimen pada manusia. Mereka sadar betul bahwa data itu didapat dari metode yang paling tidak manusiawi, tapi mereka tetap mengambilnya, mengorbankan etika demi keuntungan strategis. Ini adalah bukti bahwa pada saat-saat paling krusial, politik bisa mengalahkan kemanusiaan. Kontras pandangan dan warisan yang belum selesai. Sementara Amerika Serikat memberikan imunitas, Uni Soviet yang sekarang dikenal sebagai Rusia mengambil jalan berbeda. Mereka menyelenggarakan pengadilan kejahatan perang Khabarovsk pada Desember 1949 mengadili 12 anggota Unit 731 tingkat menengah dan rendah. Meskipun pengadilan ini sering dituduh sebagai propaganda oleh Barat pada masa Perang Dingin, hal ini dikarenakan pihak Barat meragukan otentisitas dari pengakuan yang diperoleh Soviet dari para penjahat perang Jepang, dan juga untuk menutupi kebijakan mereka sendiri yang justru memberikan kekebalan hukum kepada pimpinan utama Unit 731. Namun, kesaksian dan bukti yang terungkap di sana menjadi salah satu sumber informasi publik pertama yang penting tentang detail kekejaman Unit 731. Pengadilan ini menunjukkan bahwa tidak semua pihak setuju dengan kebijakan Amerika. Warisan dari semua ini terasa sampai hari ini. Beberapa pelaku kejahatan perang ini tidak hanya dibebaskan, tetapi juga berhasil menduduki posisi penting di industri farmasi Jepang pasca perang. Contoh paling ironis adalah pendirian Green Cross Corporation oleh salah satu mantan petinggi Unit 731, Masaji Kitano. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1950, awalnya sebagai bank darah komersial pertama di Jepang. Namun, perusahaan ini kemudian terlibat dalam skandal besar. Pada akhir tahun 1980-an, terungkap bahwa Green Cross Corporation bersama perusahaan lain telah menjual produk darah yang tidak diolah dengan baik yang menyebabkan ribuan pasien hemofilia terinfeksi HIV. Skandal ini menjadi salah satu skandal medis terbesar di Jepang dan menjadi bukti lanjutan dari pengabaian etika yang parah. Namun, di balik semua kekejaman dan ironi ini, ada sisi lain dari warisan Unit 731 yang tak kalah pahit. Penelitian mereka tentang patogen dan respons tubuh manusia terhadap penyakit menular, meskipun diperoleh dengan cara yang sangat tidak etis, menghasilkan data ilmiah yang terperinci. Data ini secara diam-diam digunakan oleh banyak pihak, sebagian darinya secara tidak langsung, bahkan menjadi dasar bagi riset medis modern. Ini adalah ironi sejarah yang sangat pahit. Pengetahuan yang lahir dari kekejaman ekstrim justru menjadi bagian dari kemajuan sains yang bermanfaat bagi kemanusiaan. Kesimpulan,
Jadi, kisah unit 730 satu lebih dari sekadar sejarah kelam. Ini adalah pelajaran tentang bagaimana sains dan etika bisa terpisah, bagaimana keadilan bisa dikorbankan demi kepentingan strategis. Ini adalah pertanyaan yang terus relevan bagi kita semua. Bagaimana kita bisa memastikan bahwa ambisi ilmiah dan klaim keamanan nasional tidak akan pernah lagi menyingkirkan kemanusiaan? Kisah ini juga menjadi inspirasi dari drama terkenal Gyeongsong Creature yang diperankan oleh Park Seo Joon dan Han So Hee yang menggambarkan kengerian serupa dalam konteks Korea. Ini membuktikan bahwa cerita ini masih relevan dan penting untuk terus diceritakan. Inilah salah satu faktor mengapa Tiongkok, Korea Selatan dan Utara, serta negara-negara di sekitarnya memiliki luka sejarah yang dalam terhadap Jepang. Kisah-kisah seperti unit 731 adalah alasan mendasar mengapa mereka tidak bisa sepenuhnya memaafkan kejahatan yang terjadi di masa lalu. Semua yang saya ceritakan saat ini adalah hal-hal yang telah terdokumentasi dan terkonfirmasi. Namun, ada banyak hal lain yang hilang, sengaja dimusnahkan untuk menghilangkan bukti kekejaman dan menghindari hukuman. Oleh karena itu, kita tidak akan pernah tahu pasti seberapa kejamnya para ilmuwan yang brilian dan berpendidikan tinggi yang tidak memiliki hati pada zaman itu.